Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang 4 perspektif dalam teori kepribadian. Tetapi sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Mutiara Santina, saya merupakan mahasiswa psikologi di Universitas Brawijaya. Pada hari ini saya akan membahas mengenai 4 perspektif dalam teori kepribadian. Jadi, ada 4 perspektif dalam teori kepribadian, yaitu psikodinamika, humanistik eksistensial, disposisi biologis, dan pembelajaran kognitif. Pembahasan pertama yaitu mengenai psikodinamika. Jadi, psikodinamika adalah perspektif yang menekankan pada pentingnya pengalaman masa anak-anak awal, hubungan dengan orang tua, serta proses bawah sadar yang dimana ketiga hal tersebut sangat berperan penting dalam pembentukan kepribadian seseorang, serta menggunakan interpretasi mimpi untuk mengungkapkan pikiran dan dorongan bawah sadar. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi pada perspektif psikodinamika adalah yang pertama ada Sigmund Freud. Sigmund Freud ini memberikan kontribusi pada psikoanalisis teori. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi terhadap pembahasan mengenai levels of mental life, dynamics of personality, profiles of the mind, dan defense mechanism. Freud melihat jiwa terstruktur menjadi 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Id itu sendiri adalah dorongan dasar dan naluri primitif. Sedangkan ego itu tumbuh dari id untuk menghadapi realitas. Untuk superego itu sesuatu hal yang sifatnya itu tidak realistis, karena kita selalu dituntut untuk sempurna. Tokoh selanjutnya ada Alfred Adler. Alfred Adler ini berkontribusi pada individual psychology. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi pada pembahasan mengenai striving for success or superiority, style of life, safeguarding tendencies, subjective perceptions, unity and self-consistency of personality, social interest, dan creative power. Tokoh selanjutnya ada Carl Jung. Carl Jung ini banyak memberikan kontribusi pada analytical psychology. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi pada pembahasan mengenai level of the psyche, dynamics of personality, dan psychological types. Selanjutnya ada Karen Horney, yang dimana Karen Horney ini banyak sekali memberikan kontribusi pada psychoanalytic social theory. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi pada pembahasan mengenai basic hostility and basic anxiety, compulsive drives, dan juga intrapsychic conflicts. Tokoh selanjutnya yaitu Erik Erikson. Erik Erikson ini memberikan kontribusi pada post-Freudian teori. Selain itu, ia juga memberikan pembahasan mengenai the ego in post-Freudian theory dan stage of psychosocial development. Tokoh yang terakhir dari perspektif psikodinamika yaitu Erich Fromm, yang dimana beliau ini banyak memberikan kontribusi pada humanistic psychoanalysis. Selain itu, ia juga membahas tentang human needs, personality disorders, Fromm's basic assumption, the burden of freedom, dan character orientation. Pembahasan selanjutnya mengenai perspektif humanistik eksistensial. Humanistik eksistensial merupakan perspektif yang menekankan bahwa manusia berupaya menuju makna, pertumbuhan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesehatan psikologis. Sedangkan pendekatan eksistensial itu sendiri lebih menekankan kepada pengalaman negatif itu pun dapat mendorong pertumbuhan psikologis. Tokoh-tokoh yang berkontribusi pada perspektif humanistik eksistensial diantaranya yang pertama ada Abraham Maslow. Abraham Maslow ini terkenal dengan holistic dynamic theory. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi pada pembahasan mengenai hierarchy of needs, aesthetic needs, cognitive needs, neurotic needs, self-actualization, dan general discussion of needs. Tokoh selanjutnya ada Carl Rogers, yang dimana ia ini terkenal dengan person-centered theory. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi pada pembahasan mengenai person-centered theory, psikoterapi, dan the person of tomorrow. Tokoh selanjutnya yaitu Rollo May.
Ia banyak memberikan kontribusi pada eksistensial psychology. Selain itu, ia juga memberikan pembahasan mengenai background of existentialism, basic concept, anxiety, guilt, intentionality, care, love and will, serta freedom and destiny. Pembahasan selanjutnya mengenai perspektif disposisi biologis, menekankan bahwa kepribadian merupakan hasil interaksi antara sifat-sifat kepribadian yang relatif menetap dengan faktor biologis seperti genetik, epigenetik, sistem saraf, dan lingkungan. Tokoh-tokoh yang berkontribusi pada pendekatan disposisi biologis ini diantaranya yang pertama ada Gordon Allport. Ia terkenal dengan Psychology of the Individual. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi pada pembahasan mengenai Allport's approach to personality theory, personal disposition, proprium, motivation, dan structure of personality. Tokoh selanjutnya ada Micre dan Costa. Mereka ini terkenal dengan Five Factor Trait Theory atau yang disebut juga dengan Big Five. Selain itu, ia juga berkontribusi terhadap pembahasan mengenai In Search of the Big Five dan Evolution of the Five Factor Theory. Tokoh selanjutnya yaitu ada Eysenck. Ia terkenal dengan Biologically Based Factor Theory. Selain itu, ia juga memberikan pembahasan mengenai Eysenck Factor Theory, Dimension of Personality, Measuring Personality, Biological Base of Personality, dan Personality as a Predictor. Pembahasan perspektif terakhir yaitu tentang pembelajaran kognitif, yakni perspektif yang menekankan bahwa perilaku itu dipelajari melalui pengalaman, penguatan, hukuman, dan dipengaruhi oleh proses kognitif. Yang dimana dari sini adanya interaksi antara pembelajaran dan proses kognitif yang akhirnya membentuk perilaku dan kepribadian dari individu. Tokoh-tokoh yang berkontribusi pada perspektif pembelajaran kognitif diantaranya adalah B.F. Skinner. Ia terkenal dengan behavioral analysis. Selain itu, ia juga memberikan pembahasan mengenai conditioning, the unhealthy personality, dan the human organism. Tokoh selanjutnya ada Albert Bandura, yang terkenal dengan sosial kognitif teorinya. Selain itu, ia juga memberikan pembahasan mengenai learning, triadic reciprocal causation, human agency, self-regulation, dan dysfunctional behavior. Pembahasan selanjutnya mengenai integrasi 4 paradigma besar teori kepribadian. Sebenarnya, dari setiap paradigma itu memberikan cara yang berbeda dalam memahami kepribadian manusia. Contohnya pada pendekatan psikodinamika itu lebih menekankan kepada kekuatan batin yang tidak disadari. Kemudian pada pendekatan humanistik eksistensial itu lebih menekankan pada potensi, kebebasan, dan juga makna hidup. Selain itu, pada pendekatan disposisi biologis lebih menekankan pada interaksi antara sifat yang menetap dan faktor biologis. Yang terakhir, pada pendekatan pembelajaran kognitif, itu lebih menekankan bagaimana pengalaman, lingkungan sosial, dan proses berpikir dapat membentuk perilaku. Dari keempat paradigma ini dapat memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya kepribadian itu adalah hasil interaksi yang kompleks antara dorongan internal atau dorongan dari diri kita, perkembangan subjektif, karakter yang stabil, faktor biologis, serta pembelajaran di dalam konteks sosial. Sekian pembahasan dari saya mengenai 4 perspektif dalam teori kepribadian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.